Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada merit making. Ada self love. Imagination, endorsement, ada course, ada illness. Energi dan pesan untuk hari ini. Klarifikasi untuk kartu-kartu. Klarifikasi untuk merit making. Ada 3 of Wands. Ada self love. Klarifikasinya ada Page of Wands. Imagination, the Hermit, endorsement, 9 of Swords, judgment, 2 of Wands. Oke. Di sini yang terlihat ada seseorang yang berencana untuk melamar kamu. Dia ingin serius sama kamu. Jadi beberapa di sini ada yang berkeinginan untuk menikah dengan kamu atau melamar kamu. Seseorang ini ingin serius banget sama kamu. Ya, dia berencana untuk meminang kamu. Dia berencana untuk menjadikan kamu sebagai pelabuhan hatinya. Ya. Dia berharap ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian berdua di sini. Tapi mungkin dia butuh waktu untuk nabung uang di sini. 4 of Pentacles. Dia nunggu ada tabungan yang cukup. Ya, dia nunggu ada keuangan dia yang bagus, stabil, punya tabungan banyak gitu loh di sini. Jadi ada seseorang yang memang dia serius sama kamu. Memang dia ingin menikah sama kamu. Tapi dia juga butuh waktu untuk nabung, untuk mempersiapkan keuangannya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk dia ngelamar kamu.
Dia juga memikirkan kalau merit sama kamu juga butuh uang. Ya, nggak bisa dong menghidupi kamu setiap harinya hanya modal cinta. Jadi dia mikir, dia nabung dulu ya gitu. Jadi seseorang butuh banget kamu bisa memahami dia. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia pingin bisa menikah sama kamu. Cuman di sini dia butuh waktu untuk mempersiapkan keuangannya, karena dia nggak mau ya kalau kamu udah sama dia nanti kamu susah gitu. Itu yang ada dalam pikiran dan bayangannya. Terus di sini diharapkan untuk kamu bisa mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain. Seringkali untuk kalian yang dimana di sini selalu rela berkorban demi orang yang dicintai atau disayangi. Padahal di sini kamu sering banget terluka. Terutama untuk kalian yang punya masa lalu, ya, punya pelajaran di masa lalu, of cup tentang masa lalu, yang dimana di sini di masa lalu kamu adalah seseorang yang sering banget dibohongi sama teman, dimanfaatkan sama teman, ya, dimanfaatkan pasangan, pacar dan sebagainya. Karena ternyata di sini ya kamu nggak pernah bisa untuk mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kamu selalu memprioritaskan orang yang kamu sayangi karena berharap dia bisa memberikan timbal balik seperti apa yang udah kamu berikan. Kamu berpikir di sini ya jika kamu memberikan segalanya, dia mungkin akan nyaman berada di samping kamu dan gak noleh-noleh ke yang lain. Tapi ternyata itu semua salah ya. Seseorang malah tidak pernah menghargai ketulusan cinta kamu. Jadi di sini ya kamu harus belajar dari masa lalu. Ketika nantinya ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu di sini, belajarlah untuk mencintai diri kamu sendiri agar kamu tahu ya dan mengerti siapa orang-orang yang benar tulus sama kamu. Karena ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu tidak akan membiarkan orang-orang yang hanya main-main, yang hanya ingin manfaatin kamu ya berada dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu udah bisa cintai diri sendiri, ketika ada orang mendekat terus sikapnya seperti ini gitu ya, di awal itu kamu udah paham, enggak lah gitu, buat apa buang-buang waktu, enggak lah buat apa nambah-nambahin pikiran, nambah-nambahin beban, kok kayaknya dia cuma niatnya main-main atau senang-senang aja, kok dia cuma niatnya itu cuma ingin manfaatin aja. Enggak lah di sini ya, lebih baik nggak ada pasangan daripada nanti ujung-ujungnya mengecewakan gitu. Ya, jadi diharapkan oleh semesta, jika kamu memang berharap untuk mencintai seseorang, ya, berusahalah untuk cinta kepada diri kamu sendiri terlebih dahulu. Karena kamu harus belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, di mana kamu adalah seseorang yang selalu rela berkorban demi orang yang kamu cintai. Di sini ada beberapa dari kalian yang ingin melakukan sesuatu, ya, ingin melakukan pergerakan, ingin melakukan tindakan, tapi kayak kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya belum tentu itu semua akan terjadi sama kamu. Jadi aku melihat di sini yang membuat kamu kurang percaya diri itu adalah pikiran kamu sendiri atau imajinasi kamu sendiri. Padahal belum tentu yang terjadi itu seperti apa yang kamu pikirkan. Ya, di sini kamu harus bisa berani untuk mengambil resiko. Kalau enggak ada perkembangan dalam hidup kamu. Kamu akan stuck dalam situasi atau kondisi seperti ini aja. Misal kamu pingin sukses, pingin kaya, pingin berhasil, tapi di sini kamu berimajinasi nanti kalau kamu punya usaha begini nanti bangkrut, kalau punya usaha begini nanti ada resiko ini itu.
Ya, bagus memikirkan resiko, tapi bukan untuk membuat kita pesimis. Memikirkan resiko untuk membuat kita mempunyai sebuah rencana atau ide. Jika sesuatu itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hadapi, gitu ya. Tapi kalau kamu ya dengan memikirkan resiko-resikonya, kamu jadi takut untuk melangkah, yang ada kamu gak akan berkembang, yang ada kamu hanya gini-gini aja, tertinggal oleh sebuah langkah kehidupan. Karena hidup itu terus berjalan, gak bisa kamu stuck di sini-sini aja. Jadi buang ketakutan atau kekhawatiran kamu secara berlebihan. Ingat, kamu gak bisa ngontrol semua hal di luar kuasa kamu. Jadi jangan terlalu memikirkan tentang sesuatu yang berlebihan untuk kedepannya. Ya, kita itu gak tahu 1 jam kedepannya itu bakal seperti apa, 1 hari kedepannya itu bakal seperti apa, gitu loh. Jadi jangan kamu terlalu mengkhawatirkan tentang sesuatu kedepannya itu secara berlebihan. Ya, yang ada nggak ada perkembangan buat kamu. Iya, ini terutama tentang usaha, pekerjaan atau karir kamu. Connect open tackle di sini. Ya, kayak ada orang-orang yang terjebak dalam imajinasinya di sini. Ya, jadi nggak bisa untuk bergerak, nggak bisa untuk berkembang. Dalam hal cinta juga seperti itu. Kamu pernah punya masa lalu kelam. Ada seseorang yang ingin mendekat. Tapi kamu takut kalau orang yang mendekat itu adalah seseorang yang sama seperti masa lalu kamu. Kalau kamu terus-terusan trauma, kalau kamu terus-terusan takut untuk mencoba, gimana kamu mau dapetin orang tulus? Gimana kamu dapetin orang yang bener-bener cinta sama kamu? Gimana kamu mau nikah kalau kamu aja terjebak dengan rasa trauma kamu? Berani untuk mengambil resiko dengan belajar dari masa lalu. Lihat dulu, pelajari dulu, bukan langsung ngejat seseorang yang datang ini. Coba untuk mengerti, coba untuk memahami dulu. Ya, kayak gitu. Di sini aku melihat ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu. Secara diam-diam, dia melakukan sesuatu di belakang kamu. Atau secara diam-diam ada demun itu rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Ya. Jadi yang terlihat di sini ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu lagi. Orang ini diam-diam memiliki rasa iri, rasa cemburu, rasa nggak suka sama kamu. Diam-diam di belakang kamu dia udah melakukan hal-hal yang kurang baik sama kamu. Ya, tapi entah kenapa di sini dia merasa bersalah, udah ngelakuin itu semua sama kamu. Dan seseorang ini dalam waktu dekat kayak ingin ngasih kamu sesuatu. Bentuk dari rasa kesalahan dia kepada kamu. Jadi misalkan di sini dia udah ngelakuin magic atau menghasut orang lain, atau di sini dia udah melakukan sesuatu di pekerjaan biar kamu punya masalah gitu ya. Atau biar kamu dibenci orang, biar kamu gak disuka orang gitu. Dia melakukan sesuatu secara diam-diam di belakang kamu. Di depan kamu memang dia terlihat baik-baik aja. Ya. Terus di sini mungkin ada sebuah kejadian yang dimana semakin dia nyakitin kamu, ya, semakin ada aja masalah yang dia hadapi. Malah bukannya kamu yang kena masalah, bukannya kamu yang terpuruk, bukannya kamu yang sakit, malah dia sendiri yang kena. Nah, terus dia mendapatkan pencerahan nih dari orang spiritual, dari orang terdekatnya atau apa. Kalau semua yang terjadi sama dia itu ada rentetannya dengan apa yang udah dia lakukan sama kamu. Lah, agar dia bisa terbebas dari hal-hal negatif yang udah menimpa dia harus berbaik sama kamu, ya. Dia harus minta maaf sama kamu. Pokoknya harus menyesali apa yang udah dia perbuat agar karmanya atau sesuatu yang kurang baik ini bisa segera terlepas dari dia. Makanya dalam waktu dekat orang ini kayak ingin memberikan sesuatu, kayak sogoan gitu loh sama kamu, agar karma atau sesuatu yang buruk ini segera bisa selesai dalam hidupnya. Ya. Jadi seseorang ini kayak ngerasa bersalah gitu ya, udah melakukan sesuatu yang kurang baik di belakang kamu. Oke. Terus ada seseorang di sini yang
sempat menggunakan energi magic kepada kamu. Seseorang ini adalah seseorang yang sebenarnya punya pilihan lain. Seseorang ini ya adalah seseorang yang pernah meninggalkan kamu, tapi dia ngikat kamu. Ya, dia ngikat kamu agar kamu nggak bisa ngelupain dia, agar kamu nggak bisa untuk mendapatkan jodoh. Ya, padahal seseorang ini sudah punya pilihan lain. Jadi ada seseorang nih, mungkin mantan kamu. Dia cinta sama kamu, tapi karena sebab suatu hal, dia harus meninggalkan kamu dan memilih orang lain, menikah dengan orang lain. Tapi seseorang ini egois. Dia nggak rela jika kamu menikah sama orang lain, atau dia nggak rela jika kamu dimiliki oleh orang lain, sehingga seseorang ini kayak mengikat jiwa kamu, ya, mengikat jiwa kamu agar kamu nggak bisa untuk mendapatkan jodoh. Tapi percayalah yang namanya takdir, ya, takdir Tuhan, ya. Rubah cara berpikir kamu jika ada orang yang menutup jodoh kamu. Karena di sini kita harus percaya takdir. Mungkin Tuhan membiarkan orang tersebut menggunakan hal seperti itu untuk ujian buat kita, untuk pembelajaran buat kita. Tapi percayalah, nggak ada yang bisa nutup rezeki. Karena Tuhan sudah menakdirkan, menutup jodoh ya. Karena Tuhan sudah menakdirkan seseorang untuk kita. Mau dia pasang seperti itu, mau dia ngikat seperti itu, berdoalah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Percayalah yang namanya takdir. Seberat apapun halangannya, jika memang kamu ditakdirkan dengan seseorang itu akan datang kepada kamu, ya, meskipun banyak rintangan dan halangan yang membentang. Dan kita juga harus tahu, kadang kita menginginkan seseorang untuk menjadi takdir kita. Mungkin ada yang menggunakan magic, mengikat seseorang agar seseorang itu nggak sama orang lain. Tapi ingat yang namanya takdir. Kalau seseorang itu bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mau kita ngikat seseorang pakai magic sekalipun yang super tinggi energinya, kalau dia bukan jodoh kita, bakal ada sebuah cara untuk seseorang itu terlepas dari genggaman kita. Jadi di sini kita percaya takdir. Apa yang menjadi milik kita, mau bagaimanapun akan tetap datang kepada kita. Begitupun yang bukan takdir kita. Mau sekuat apapun kamu menggenggam dan mempertahankan sesuatu itu, kalau memang bukan takdir kita, ada saatnya sesuatu itu tetap terlepas dalam hidup kita. Ya. Terus di sini ada yang lagi sakit, ada yang kurang enak badan, ya. Di sini diharapkan untuk kamu, ya, sabar, ya. Di sini kayak mungkin ada yang sakit atau merasa kesepian, kemudian merasa kangen dengan seseorang, ya. Oke. Energi dan pesan semesta untuk kita. Hirup udara segar. Pergilah keluar dan hirup udara segar. Terhubung dengan alam dapat membantu kamu melepaskan stres dan mendapatkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Jadi keluar dari zona nyaman kamu. Mungkin untuk kalian yang lagi stres,
hanya pingin diem di kamar, hanya pingin mengurung diri, yang malah menjadikan kamu gelisah, khawatir, ya, bingung sendiri. Di sini semesta mengatakan kepada kamu, memberikan pesan kepada kamu, kalau kamu disuruh untuk keluar dari rumah, dari kamar, untuk menghirup udara segar, biar stres kamu itu berkurang. Siapa tahu, ya, dengan menghirup udara segar, kamu menemukan ide-ide atau jawaban dari kegundahan kamu atau kegelisahan kamu, ya. Cinta sejati. Getarkan hati kamu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidup kamu. Di sini penuhi hari-hari kamu dengan cinta. Cinta kepada orang lain, juga cinta kepada diri kamu sendiri. Tapi aku melihat di sini ini lebih ke arah self love, mencintai diri sendiri, menggetarkan hati kamu penuh cinta. Ya, penuhi rasa cinta, rasa kasih dalam diri kamu. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, maka semesta akan melihat kalau kamu sudah siap untuk mendapatkan cinta sejati. Maka ketika kamu bisa self love, di sini semesta akan mengirimkan cinta sejati ke dalam hidup kamu. Jadi belajarlah untuk self love, ya. Jangan buang-buang waktu kamu untuk orang-orang yang toksik, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan ketulusan hati kamu. Oke. Memaafkan, ya. Memaafkan memberikan kesempatan diri untuk sembuh, bertemu, dan melepaskan pola negatif yang berulang. Kemarahan, sakit hati, perasaan bersalah membebani jiwa. Niatkan untuk mampu melihat kebaikan dan cahaya dalam diri setiap orang, dan temukan kembali ke dalam hati. Oke, di sini aku ngelihat nanti ada seseorang yang kayak merasa bersalah, ya, telah menggunakan energi magic sama kamu, telah menggunakan sesuatu yang kurang baik, ya, membuat hasutan, fitnaan dan lainnya. Tapi diharapkan untuk bisa memaafkan orang-orang tersebut. Ya, memang mungkin gak mudah untuk memaafkan orang-orang yang udah nyakitin kita. Tapi percayalah, dengan memaafkan ini bisa memberikan kesempatan untuk kamu sembuh. Mungkin di sini kamu ada beberapa yang rasa kayak sering sakit kepala. Karena apa? Mungkin masih ada rasa nggak terima atau rasa sakit hati yang mungkin kamu pendam untuk seseorang. Dah, di sini agar kamu terhindar dari rasa mungkin sering sesak, mungkin sering sakit kepala, ini untuk memberikan energi kesembuhan buat kamu, energi healing buat kamu. Kamu diminta untuk memaafkan, diminta untuk menjadi seseorang yang lebih ikhlas. Dengan rasa ikhlas, ya, dengan memaafkan itu akan membantu kamu untuk bisa sembuh dari rasa sakit hati kamu. Mungkin untuk beberapa dari kalian, kok saat ini sering ya sakit kepala? Kok saat ini ya sering ya hatiku atau dadaku ini kayak sesak gitu. Di sini introspeksi diri, mungkin masih ada rasa sakit hati, kecewa, rasa tidak terima atas perbuatan seseorang ke kamu. Lah, di sini disuruh untuk ikhlasin, maafin aja apa yang udah dia perbuat sama kamu. Ya, memang di sini nggak mudah. Waduh, sakitnya itu sangat parah, Kak. Enak aja gitu. Ngomong itu gampang untuk memaafkan. Lah, ini untuk kesembuhan diri kamu, ini untuk kebaikan diri kamu, ya. Kalau urusan mereka yang udah nyakitin kamu, pasrahkan aja, serahkan sama semesta, serahkan sama Tuhan, ya. Nanti akan ada tabur tuai, hukum semesta akan berjalan untuk mereka. Kalau kamu ngelihat, loh kok dia baik-baik aja ya, Kak, kok dia happy-happy ketawa aja, padahal dia itu udah nyakitin aku. Karena apa? Masih belum ada rasa ikhlas, masih belum ada rasa memaafkan. Biasanya karma akan berlangsung ke orang yang nyakitin kita ketika kita itu ikhlas, ketika kita itu bisa memaafkan apa yang udah kita lakukan gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, mungkin ini pelajaran buat aku, ya udah, apa yang udah dia lakukan sama aku biarlah jadi urusan semesta gitu. Aku maafkan aja semuanya lah. Ketika kamu memaafkan itu, malah di sini karma akan datang kepada dia. Lah, tapi kalau kita, mudah-mudahan dia dapat karma nih, mudah-mudahan dia dapat balasan nih dari apa yang udah dia lakukan sama aku gitu ya. Dia udah nyakitin aku, nggak terima aku. Lah, kamu mungkin akan melihat dia akan baik-baik aja. Dia akan bahagia-bahagia aja. Kenapa? Kamu belum memiliki rasa maaf gitu loh. Ya, jadi
di sini maafkanlah orang-orang yang udah nyakitin kamu, dan memaafkan itu akan bisa memberikan kesembuhan untuk diri kamu sendiri. Oke. Yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Apa yang udah terjadi di masa lalu ya udah biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuat kamu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya. Lalu tinggalkan selebihnya. Ya, sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Iya, ini nyambung ya. Jadi kayak ya udah yang lalu itu biarlah berlalu. Memang itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kamu memegang rasa sakit kamu itu, rasa tidak terima kamu itu hanya akan menjadi beban berat. Ya, yang terus kamu bawa dalam hidup kamu, yang akan membuat kamu lelah sendiri. Jadi taruhlah gitu loh. Ambil saja, oh mungkin semua yang udah terjadi itu adalah pembelajaran untuk diriku. Ya, karena sudah saatnya kamu menyelesaikan semua ini dan menyembuhkan diri kamu dengan memaafkan tadi. Oke. Pemurnian, saatnya membuang racun-racun. Ya, racun-racun itu apa? Rasa sakit hati, rasa tidak terima, rasa kecewa, amarah terhadap seseorang. Kita harus ada pemurnian. Udahlah, lepaskan apa yang udah terjadi. Kita harus menerima apa yang menjadi takdir kita. Ya, mungkin proses pembelajarannya seperti itu. Ya, jadi saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam, lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmati anugerah pemurnian kembali. Iya, di sini. Ya, untuk kalian mungkin masih ada rasa sesak di dada karena rasa sakit hati, kekecewaan, rasa tidak terima atas perbuatan seseorang. Ya, keluar dari zona nyaman kamu, hirup udara yang segar ini. Ya, berusahalah untuk memaafkan, aliri hati kamu dengan cinta, buang rasa dendam, rasa amarah yang hanya akan membuat hidup kamu menjadi lelah sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, energi dan pesan untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk hari ini? Olahraga biar fresh, biar bugar, biar pikiran jernih. Ada beberapa yang diminta atau disarankan untuk meluangkan waktu untuk olahraga, untuk menjaga tubuh kita. Itu juga termasuk ya bentuk dari self love, bentuk dari kita mencintai diri kita sendiri. Karena dengan olahraga tubuh kita sehat, berarti kita cinta sama tubuh kita. Ya, bukan males-malesan makan junk food, makan yang kurang baik, sering bergadang dan sebagainya merusak tubuh kita. Kalau kita melakukan hal tersebut itu sama aja kita nggak cinta sama diri kita. Kalau kita mau menjaga dengan olahraga, dengan diet dan sebagainya, di sini berarti kita termasuk orang-orang yang bisa self love. Ya. Karena tidak membiarkan tubuh kita untuk sakit. Ada yang berinteraksi dengan hewan, mungkin punya hewan peliharaan di sini, mau beli makanannya atau main-main dengan hewan peliharaan atau membersihkan hewan-hewan peliharaan. Selamat, ada beberapa dari kalian mendapatkan rezeki yang tak terduga. Terus di sini ada yang bersantai seharian ya, ada yang nggak ngapa-ngapain, santai, gimbang-gimbung di kasur, rebahan, males ngapa-ngapain, enjoy. Ya, ada yang pergi mungkin refreshing ke puncak, ke udara segar, atau hanya sekedar ya kamu diminta untuk pergi keluar ya untuk menghirup udara segar ya. Beberapa memang dibutuhkan untuk pergi ke suatu tempat untuk menghirup udara segar biar pikiran kamu itu fresh ya, nggak suntuk, nggak sumpek. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.